Tujuan kita yang pertama agar kita itu makrifat kepada Allah melalui nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Kalau itu kada mampu, jalan yang kedua kita makrifat kepada Allah melalui bala bencana, penyakit dan malapetaka. Yang penting intinya adalah fa'ahabbahu wa arrafah, Allah cinta kepada kita dan Allah berikan makrifat kepada kita, baik jalan nikmat atau jalan nikmah, jalan bencana atau malapetaka. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Qaumun basatallahu alaihimun ni'am wa sarafa anhumul balaya wan niqam wa razaqahumus sihhata wal afiyah wa amaddahum bil amwal wal afiyah fasyakaru wa tashawwaku ila ma'rifatil mun'im biha fakanatin ni'am matiyatan lahum ala sayri ilallahi ta'ala. Ada satu kaum, satu kelompok manusia, Allah bukakan atas mereka itu nikmat-nikmat. Allah palingkan, Allah jauhkan dari mereka bala dan penyakit-penyakit. Allah berikan mereka kesehatan, Allah limpahkan mereka harta, mereka bersyukur, mereka rindu kepada mengenali yang memberi nikmat, maka jadilah nikmat itu tunggangan mereka untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang diberi Allah kesehatan, diberi Allah harta melimpah ruah, dihindarkan Tuhan dari malapetaka, bala bencana. Lalu orang ini menjadikan nikmat tadi, harta benda tadi dijadikannya kendaraan untuk menuju Allah. Ada kaum seperti itu, ada kelompok manusia seperti itu. Orang ini punya duit banyak, duit digunakannya untuk sabilillah. Orang ini punya kendaraan banyak, kendaraannya digunakannya untuk sabilillah. Jadi harta benda nikmat itu hanya tunggangan dia untuk mencapai keridaan Allah. Ada hamba Allah yang seperti itu. Wa qaumun amaddahum bin ni'am wa basata lahum fil mal wal afiyah wa sarafa anhumun niqam fashaghalahum dzalik an-nuhuda wal iqbala 'ala Allah fasalaba dzalika minhum wa daraba bihim bil balaya wal mihan fatayaqqaza wa aqbala 'ala Allah. Ada pula satu kelompok manusia yang diberi Allah nikmat, diluaskan harta bendanya, disihatkan, dijauhkan penyakit bala bencana. Maka yang demikian itu membuat dia sibuk daripada taat. Yang demikian itu membuat dia lupa kepada Allah. Allah cabut daripada mereka itu nikmat-nikmatnya tadi. Allah datangkan bala bencana kepadanya. Maka akhirnya dia jaga, akhirnya dia sadar dan berhadap kepada Allah, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kelompok manusia nangka itu, yang sudah diajar Tuhan hanya sadar. Sudah diajar Tuhan, tangan kalau kau bergerak lagi sebelah, mata kada melihat lagi sebelah, batis kalau kau lagi balangkah sebelah, sebelah diambil Tuhan, hanya sadar, oh bahwa aku ini keliru. Lalu dia bangkit, dia beribadah kepada Allah. Nah, ada juga kelompok manusia seperti itu. Dan yang pertama, yang kedua ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang disayang Allah, orang-orang yang dikehendaki Allah al-khair was sa'adah, kebaikan dan keberuntungan. Mana hakunnya antara dua itu? Mana hakunnya? Ada orang yang dipukuli dahulu, berbiru-biru, hanyar mengaku.
Ada orang yang diberi makani, dinyamani, mengaku nyaman nang itu, apa yang biru-biru itu. Itulah isyarat firman Allah dalam Al-Quran, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Artinya di muka bumi ini ada orang-orang yang taat kepada Allah dengan sukarela. Ada orang yang taat kepada Allah dipaksa. Ya nanti tadi diambil sudah kesehatan, diambil Tuhan, harta benda, hanya taat. Tapi kedua-duanya itu adalah beruntung. Kedua-duanya adalah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. An-nasu ala salasati aqsam. Manusia terbagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebut ahlus shimal. Artinya orang-orang kiri. Orang-orang kiri. Wa ahlul yamin. Yang kedua orang-orang kanan. Yang ketiga was-sabiqun. Ada kelompok yang dinamakan as-sabiqun. Nah, jadi manusia ini seluruhnya kada lepas daripada 3 kelompok itu. Ada orang kiri, ada orang kanan, ada orang yang cepat, yang melaju, as-sabiqun. Amma ahlu shimal fala kalama alaihim idla iqbala lahum 'ala Allahi asla. Adapun kelompok kiri, orang-orang kiri, fala kalama alaihim, itu kada perlu dibicarakan, karena mereka itu tidak berhadap kepada Allah sama sekali. Itu kada perlu diuraikan. Ini orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya, diperbudak oleh duniawinya. Tujuannya adalah semata-mata untuk mencapai kesenangan dunia. Walaupunnya sembahyang, puasa, berzakat, naik haji, umrah, tapi tujuannya semuaan untuk kesenangan dunia. Ini sembahyang tujuannya supaya awak sihat. Ini berzakat tujuannya supaya hartanya bertambah. Ini puasa tujuannya supaya ini naik haji, semuaan tujuannya duniawi. Nah itu ahlus shimal. Itu kada perlu dibicarakan. Wa amma ahlul yamin, adapun orang-orang ahlul yamin, falahum iqbalun 'ala Allah lakin la khususiyyata lahum li'annahum iktafau bi zahiri syari'ah wa lam yaltafitu ila suluki tariqatin wala haqiqah. Adapun ahlul yamin, mereka itu orang-orang yang berhadap kepada Allah, tetapi orang ini tidak ada keistimewaannya, karena mereka itu hanya mencukupkan diri dengan zahir syariat, tidak menoleh kepada tarikat dan hakikat. Hanya sembahyang yang penting sah sembahyangnya. Perkara diterima kada diterima itu kada perhatian. Ini puasa yang penting puasanya itu sah, diterima Tuhan atau kada itu kada tadi urusnya. Nah ini ahlul yamin. Ini kada menggali sembahyang itu kayak apa cara supaya murni bersih. Ini kada menggali apa hakikat dari sembahyang itu. Kan sembahyang itu ada tarikah, sembahyang itu ada caranya agar sembahyang ini menjadi sembahyang yang sampai kepada Allah. Sembahyang itu ada hakikatnya, yang bila mana kita mengetahui hakikat sembahyang, kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Nah, hakikat sembahyang, Nabi paling rajin sembahyang, sahabat rajin-rajin sembahyang. Nah, mereka itu sembahyang adalah mengetahui hakikatnya. Salah satu hakikat sembahyang itu adalah
tanha anil fahsya wal munkar. Nah, sembahyang itu salah satu hakikatnya adalah mencegah seseorang dari perbuatan buruk, perbuatan munkar. Itu sembahyang. Sembahyang itu hakikatnya adalah agar kita ini mencegah kemungkaran, menyuruh kebaikan. Nah, menyuruh kebaikan, mencegah kemunkaran itu adalah akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah. Kan Allah tuh mengajak kita kebaikan. Allah mengajak kita untuk berbuat baik, menjauhi yang munkar. Nah, kalau kita sembahyang itu dengan benar, maka hakikat sembahyang itu akan menjadikan diri kita ini mencegah yang munkar, menyuruh yang ma'ruf. Berarti akhlak kita ini berdekatan dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu hakikatnya sembahyang. Sembahyang itu sendiri kadang mendekatkan kita kepada Allah. Sembahyang itu sendiri kadang mendekatkan kita kepada Allah. Yang mendekatkan kita kepada Allah adalah hakikat sembahyang itu. Menjadikan diri kita ini berakhlak sama dengan akhlaknya Allah. Nah, orang ahlul yaminnya kada tahu urusan itu. Pentingnya sembahyang, pentingnya puasa, nya kada tahu hakikat itu macam apa, kada tahu. Nah, orang ahlul yamin ini walaupun berhadap kepada Allah, tapi tidak ada khususiyah, tidak ada keistimewaan bagi mereka. Wa ammas sabiqun, adapun orang-orang sabiqun. Nah, ini yang kita bicarakan. Orang-orang sabiqun ini ala kismain, dua macam. Kismun aqbala 'ala Allah bin ni'am pastaka ila ma'rifatil mun'im faja'ala an-ni'ama wasilatan ila al-wusul fa'ahabbahu wa arrafah. Yang pertama adalah orang-orang yang berhadap kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan nikmat. Dengan nikmat. Dia menerima nikmat-nikmat Allah setiap hari. Lalu dia rindu, hendak tahu siapa yang memberi nikmat ini. Pastaqa ilal mun'im. Dia rindu kepada yang memberi nikmat. Tiap hari memberi nikmat. Lalu inya rindu, hendak tahu siapa yang memberi aku nikmat tiap hari ini. Nah, maka dia jadikan nikmat itu adalah perantara dia untuk sampai mengenali Allah. Maka fa'ahabbahu wa arrafah, maka orang ini dicintai Allah dan Allah berikan dia ma'rifat. Nah, ini sabikun ngarannya, kelompok sabikun. Orang yang merasakan nikmat ini setiap hari datangnya dari Allah, lalu dia hendak tahu lawan Allah itu. Kayak apa caranya supaya tahu lawan Allah? Dia jadikan nikmat-nikmat itu kendaraannya untuk mengenali Allah. Akhirnya Allah cinta kepadanya dan Allah berikan ma'rifat kepadanya. Nah, itu golongan ashabul yam as-sabiqun yang pertama. Wa qismun aqbala 'ala Allah bi dhurubil balaya wal mihan faja'ala sabra 'alaiha war ridha wasilatan fa ahabbahu wa arrafa. Sabikun yang kedua, orang yang berhadap kepada Allah melalui bala bencana, melalui penyakit-penyakit. Diberikan Allah bencana harta, diberikan Allah penyakit, maka dia sabar. Dia sabar dan dia ridha. Maka dia jadikan sabar dan ridha itu wasilah dia untuk mendapatkan dari Allah.
Fa'ahabbahu wa arrafah, maka karena dia sabar, karena dia ridha dengan bala bencana, dengan penyakit dan sebagainya, Allah cinta kepadanya dan Allah berikan pula ma'rifat kepadanya. Nah itu as-sabiqun juga ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwa yang ingin kita capai adalah menjadi orang-orang yang sabiqun. Tujuan kita yang pertama agar kita itu ma'rifat kepada Allah melalui nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Kalau itu kada mampu, jalan yang kedua kita ma'rifat kepada Allah melalui bala bencana, penyakit dan malapetaka. Yang penting intinya adalah fa'ahabbahu wa arrafah, Allah cinta kepada kita dan Allah berikan ma'rifat kepada kita, baik jalan nikmat atau jalan nikmah, jalan bencana atau malapetaka. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.